Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Pambudi, yang kedua ada Faris Maulana, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Fahri Haji, yang keempat ada Muhammad Raihan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Relasi Interpersonal Manusia. Pengertian dari relasi interpersonal manusia. Menurut Ruben dan Stewart, hubungan interpersonal adalah hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal balik. Sebuah hubungan dibentuk ketika terjadinya pengolahan pesan yang timbal balik. Sedangkan menurut Spartley dan McCurdy, relasi atau hubungan yang terjadi antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola. Pola hubungan ini juga disebut pola relasi. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam rangka menjalani kehidupannya, selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis relasi interpersonal manusia. Di sini terbagi dua jenis relasi interpersonal manusia. Yang pertama ada hubungan dyad. Hubungan ini merupakan hubungan interaksi yang terdiri dari dua orang saja. Dalam hal ini, komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi yang berlangsung antar dua orang yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan dekat. Hubungan diadik ini biasa dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang ingin diketahui, misal mengenai latar belakang, asal-usul, alasan, dan informasi lainnya yang bisa jadi lebih sensitif. Selanjutnya yang kedua ada hubungan triad. Hubungan triad merupakan hubungan antar tiga orang atau bahkan lebih. Hubungan triad tidak memiliki hubungan yang seerat dan sedekat hubungan dyad. Hubungan triad ini lebih kompleks, tingkat keintiman atau kedekatan antar individu lebih rendah, dan biasanya keputusan yang diambil lebih berdasarkan voting atau suara terbanyak. Keputusan yang diambil dengan voting ini lebih memungkinkan timbulnya ketidakpuasan antar komunikator dan komunikan. Sebagai contoh, komunikasi intensif yang dilakukan lebih dari dua orang, yaitu petugas dengan pasien dan keluarga atau wali. Tahap-tahap hubungan relasi interpersonal. Menurut Ruben, tahun 2006, tahap-tahap hubungan interpersonal akan meliputi 1. Inisiasi. Merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal. Pada tahap ini, individu memperoleh data mengenai masing-masing melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan sekilas, dan gerakan tubuh tertentu. Yang kedua, eksplorasi. Tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak lama sesudah inisiasi. Di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan. Yang ketiga, intensifikasi. Pada tahap ini, individu harus memutuskan baik secara verbal maupun nonverbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, formalisasi. Dalam perkembangannya, hubungan yang telah berjalan itu perlu diformalkan. Pada tahap ini, tiap-tiap individu secara bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, redefinisi. Redefinisi sejalan dengan waktu. Individu tidak dapat menghindar diri dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang tengah berlangsung. Yang keenam, deteriosasi. Deteriosasi, kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Pola-pola relasi interpersonal. Ketika hubungan terbentuk,
berkembang pula pola-pola komunikasi yang merupakan hasil dari aturan yang diterapkan para partisipan. Pola berarti gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Ruben tahun 2006 menyebutkan ada 4 pola relasi yang akan terbentuk ketika terjadi relasi interpersonal. Yang pertama, suportif dan defensif. Sikap suportif merupakan sikap yang mendukung komunikasi interpersonal, sebaliknya dengan sikap defensif. Yang kedua, tergantung atau dependent dan tidak tergantung atau independen. Hubungan yang beriklim independen dicirikan jika salah satu individu sangat tergantung pada individu lainnya, misalnya karena dukungan, uang, pekerjaan, kepemimpinan, petunjuk, dan sebagainya. Yang ketiga, progresif dan degresif. Hubungan yang progresif adalah hubungan yang ditandai dan menimbulkan harmoni. Sebaliknya, dengan regresif, hubungannya tetap berkembang, namun mengarah atau menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan. Yang keempat, self-fulfilling dan self-defeating processes. Pola hubungan yang dipengaruhi oleh harapan dari pihak-pihak yang terlibat. Jika harapan kita terpenuhi dalam hubungan tersebut, maka kita akan bersifat positif terhadap hubungan tersebut. Sebaliknya, jika harapan kita tidak terpenuhi, maka kita akan bersifat negatif terhadap hubungan tersebut. Lanjut ke slide 6. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola relasi interpersonal. Kata Jalaluddin Rahmat menyebut ada 3 faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola komunikasi dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, ada percaya atau trust. Percaya menentukan efektivitas komunikasi dan dapat meningkatkan kadar komunikasi interpersonal yang terbentuk. Yang kedua, ada sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal atau faktor-faktor situasional. Yang ketiga, ada sikap terbuka. Sikap terbuka sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah dogmatisme. Agar komunikasi interpersonal yang kita lakukan melahirkan hubungan yang efektif, maka dogmatisme, sikap tertutup, harus digantikan dengan sikap terbuka. Lanjut ke slide ke-7. Ada bentuk ketidakpuasan terhadap relasi interpersonal. Dimensi konstruktif, destruktif lebih menekankan kepada bagaimana hubungan itu dipertahankan atau dipelihara. Apakah melalui cara yang konstruktif atau membangun, atau destruktif atau merusak. Sedangkan dimensi aktif-pasif lebih merujuk kepada sifat respon yang dimunculkan. Berikut adalah penjelasan dari keempat respon. Yang pertama, voice, aktif atau konstruktif. Mengekspresikan ketidakpuasan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi pada model Brisson mempertahankan hubungan dan mempertahankan self-esteem. Yang kedua ada exit, aktif atau destruktif. Mengakhiri atau mengancam akan mengakhiri hubungan pada model Brisson. Mempertahankan self-esteem namun tidak mempertahankan hubungan. Yang ketiga ada loyalty, pasif atau konstruktif, menunggu dan berharap bahwa kondisi akan kembali baik dengan sendirinya. Pada model Brisson, lebih memprioritaskan mempertahankan hubungan daripada mempertahankan self-esteem. Yang keempat ada neglect, pasif atau destruktif, mengabaikan dan tidak akan berusaha untuk memperbaiki hubungan lagi. Pada model Brisson, sama-sama tidak berorientasi untuk mempertahankan hubungan atau self-esteem. Interdependensi manusia. Interdependensi manusia adalah hubungan saling ketergantungan yang mana ada kekurangan dari masing-masing orang yang terdapat di dalamnya. Hubungan sosial yang bersifat kerjasama atau kooperatif untuk mencapai tujuan bersama, dan salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan interaksi ini adalah hasil atau outcome yang diberikan dan diterima oleh orang lain.
komponen-komponen teori interdependensi. Yang pertama itu ada outcome, kepuasan. Menurut teori interdependensi, seorang akan puas apabila hubungannya menguntungkan, yakni jika manfaatnya lebih besar daripada biaya atau kerugiannya. Dampak kerugian dari suatu hubungan bervariasi. Bervariasinya akibat dari kerugian itu mungkin kaburnya konsep biaya dan pengorbanan. Menurut teori interdependensi, kepuasan hubungan dipengaruhi oleh level perbandingan. Seseorang akan puas apabila suatu hubungan sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Salah satu cara untuk merasa puas adalah dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa keadaan orang lain lebih buruk ketimbang dirinya. Poin yang kedua itu ada komitmen. Orang yang sangat berkomitmen pada hubungan sangat mungkin untuk tetap bersama mengarungi suka duka demi tujuan bersama. Dalam istilah teknis, komitmen in a relationship, komitmen dalam suatu hubungan, yang berarti semua kekuatan positif dan negatif yang menjaga individu tetap berada dalam suatu hubungan. Ada dua faktor yang mempengaruhi komitmen pada suatu hubungan, yaitu yang pertama ada komitmen dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik pada partner atau hubungan tertentu. Apabila orang suka pada orang lain, menikmati kehadirannya, dan merasa orang itu ramah dan gaul, maka orang itu akan termotivasi untuk meneruskan hubungan dengannya. Yang kedua, yaitu ada komitmen dipengaruhi oleh nilai dan prinsip moral. Perasaan bahwa seseorang seharusnya tetap berada dalam suatu hubungan. Komitmen moral didasarkan pada perasaan kewajiban agama atau tanggung jawab sosial. Bagi beberapa orang, keyakinan atau kesucian pernikahan dan keinginan menjalin komitmen seumur hidup akan membuat mereka tidak ingin bercerai. Dapat disimpulkan bahwa orang yang sangat berkomitmen pada hubungan sangat mungkin untuk tetap bersama mengarungi suka duka demi tujuan bersama. Ya, poin yang ketiga itu ada level dependensi. Menurut teori interdependensi, dua tipe penghalang penting adalah pertama, kurangnya alternatif yang lebih baik. Ketersediaan alternatif biasa disebut dengan level perbandingan alternatif, yang mana akan mempengaruhi komitmen kita. Ketika orang menemukan manfaat khusus dari sebuah hubungan, mereka akan membangun komitmen. Jika pasangan itu mengalami masa sulit dan konflik, interpretasi mereka mungkin akan menjadi motivasi untuk berusaha memperbaiki hubungan dan menumbuhkan rasa cinta kembali. Namun, kepuasan dan komitmen tidak selalu berhubungan erat. Beberapa pasangan yang tidak bahagia mampu meningkatkan kualitas hubungannya dengan pasangan yang berkemungkinan hubungannya akan berhenti, dan bahkan ada yang mampu mempertahankan hubungan seumur hidup meski hubungan itu kurang memuaskan. Kesimpulannya yaitu kepribadian seorang akan mempengaruhi gaya berpikir tersebut, di mana gaya berpikir tersebut digunakan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian dari hasil pemecahan masalah tersebut dapat berefek pada pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.